Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai matkul shorof, mengenai isim sifat atas nama Siti Nurjanah teman saya, dan saya sendiri ada Yulufni Fadila. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang ismu tafdil. Pengertian ismu tafdil sendiri adalah isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan af'ala atau af'alu. Isim tafdil termasuk isim yang mamnu minas shorof atau tidak bertanwin. Atau bisa juga disebut isim tafdil ini adalah perbandingan, ya, mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu yaitu bentuk komparatif gitu. Contohnya sendiri adalah tawilun menjadi atwalu. Tawilun sendiri itu artinya adalah tinggi, dan atwalu itu dan diubah menjadi atwalu itu menjadi lebih tinggi atau tertinggi. Begitu juga seperti sogirun kecil menjadi asguru lebih kecil atau paling kecil. Begitu juga jamilun menjadi ajmalu, seperti itu. Untuk isim tafdil sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu isim yang berpola af'alu, setelahnya adalah huruf jar atau min gitu. Yang isim yang berpola af'alu ini digunakan untuk muzakkar, muannas, tunggal, dan jamak. Contoh kalimat isim tafdil bentuk pertama dan artinya adalah Ahmadu afdalu min Khalid, atau yang artinya Ahmad lebih baik daripada Khalid itu. Dan contoh yang kedua, Aisyah akbaru min Fatimah, artinya Aisyah itu lebih besar daripada Fatimah, seperti itu, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya adalah isim yang berpola af'alu sebagai mudhof diikuti oleh isim mufrad. Langsung ke contohnya ya. Contohnya adalah wa asanu talibin fil ma'hadi, atau yang artinya dia murid terbaik di kampus itu. Dan ada contoh yang keduanya juga, seperti ada juga yang contoh ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'min dan juga surat Al-Kahfi. Oke, selanjutnya adalah fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub sendiri itu adalah isim yang fi'il yang mengekspresikan sebuah untuk ekspresi kekaguman gitu, bentuk yang digunakan untuk menggambarkan kekaguman atau menganggap besar sesuatu itu. Syarat-syarat ta'ajub sendiri itu ada hendaknya fi'il yang dimaksud berupa fi'il sulasi. Terus yang kedua, hendaknya fi'il itu sanggup ditasrif. Yang ketiga, hendaknya fi'il itu dimaksud sanggup memberi pengertian mufadhalah. Yang keempat, hendaknya fi'il yang dimaksud bersifat tam. Yang kelima, hendaknya tidak dinafikan. Yang keenam, hendaknya wasaf dari fi'il yang dimaksud bukan af'ala. Ini tuh kayak masuk di warna gitu ya. Contohnya sawida fahuwa aswadu, jadi dia telah hitam atau maka dia hitam, itu nggak boleh. Warna-warna itu nggak boleh. Terus selanjutnya, hendaknya fi'il yang dimaksud tidak dimabni maf'ulkan tutupan. Contohnya dariba Zaidun, si Zaid telah dipukul, itu nggak boleh. Cara mentakjubkan lafaz yang tidak memenuhi syarat ta'ajub. Nah, untuk menciptakan sigot ta'ajub yang tidak memenuhi persyaratan, sanggup digunakan lafaz asyadda, asydid atau sejenisnya yang keduanya yang digunakan. Itu contoh seperti ma asyadda ijtihaduhu atau asydid bijtihadihi. Terus hukum-hukum yang bersangkutan dengan ta'ajub itu tidak boleh didahului ma'mul sigot ta'ajub. Contoh bisama'i a'zamu, as-sama'u ma'azamu, itu dibolehkannya sambung antara sigot ta'ajub dengan ma'mulnya dengan karakter jar atau dhorof. Contoh ini mah asin birijali ayastiko, dan itu dan seterusnya ya. Ini udah termasuk ke
ke kesimpulan. Dan ini adalah bentuk keringkasnya tadi dari isim tafdil yang af'alu. Dari wazan af'alu tadi, kabirun menjadi akbaru, sagirun menjadi aswaru, jamilun menjadi ajmalu, wasiwan menjadi ausa'u. Isim yang kedua, isim tafdil contohnya itu dalam bentuk kalimat yang contohnya alfilu akbaru minal baqori atau Muhammadun asraful khalqi. Ada juga narju syafa'atul udna Fatimatu fudlan nisa itu. Dan juga ini tadi wazan fi'il ta'jub atau ada sulasi mujarrad dan ghairu sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad itu berpolanya ma'af'ala. Kalau di dalam kalimat itu menjadi ma'asana zaidan. Terus selanjutnya af'il bi atau asin bi zaidin. Tuh, kalau wazan fi'il ta'jubnya yang ghairu sulasi itu polanya itu asdid bi, ma'asyadda, ma'ahsana dan asin bi. Contoh dalam kalimatnya ini ma'asyadda ikraman nasi lil ulama'i. Itu, dan syarat-syaratnya ini aja ya tadi yang sudah saya sebutkan. Sulasi, tam, musbit dan seterusnya sampai mabniyan lil ma'lumi. Oke, cukup. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila kekurangan dalam bentuk makalahnya ataupun penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.